Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak atau siswa-siswa kelas 10 SMA Nusantara Bandung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faki. Di sini saya sebagai moderator atau pendamping Ibu Vika di sesi pengenalan ekstrakurikuler ini. Kepada Ibu Vika, silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi baru? Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung ya, tapi untuk melaksanakan kegiatan PLS ini tidak boleh tertunda, Pak Lip. Iya, betul. Ya. Perkenalkan, nama saya Pika Siti Patona. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia dan ada tugas tambahan sebagai pembina OSIS yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu kegiatan non pelajaran formal, Pak. Oh, kegiatan tambahan gitu ya? Ya, kegiatan tambahan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam Pelajaran. mereka belajaran, ya gitu. Jadi mereka itu untuk mengasah potensi mereka. Jadi tidak hanya soal akademik. Tapi di luar akademik pun. Di luar akademik pun, ya. karena setiap siswa pasti punya daya potensi skill masing-masing. Betul, gitu. betul. Jadi biasanya nih setelah beres pelajaran kita ada jam khusus untuk ekstrakurikuler. Ya. Kenapa sih ada? Karena tidak melulu hanya akademik saja, Pak. Jadi di sini diasah skillnya setiap peserta didik. Kami meyakini ya punya skill masing-masing. Jadi kegiatan dari ekstrakurikuler ini dapat berbentuk kegiatan seni, olahraga, betul. pengembangan kepribadian, dan kegiatan yang lain yang sama-sama bersifat positif gitu. Nah, kan tadi Ibu bilang bahwa di sekolah ini kan bisa mengembangkan skill dari seni, olahraga dan sebagainya. Betul. Nah, kalau boleh tahu di Nusantara ini apa aja sih skill yang bisa atau ekstrakurikuler apa aja yang terdapat di Nusantara ini? Nah, kalau dari seni ya Pak ya, kalau dari seni kita ada paduan suara, ada cheerleaders, ada teater, betul. Ya, namanya itu teater tentara, teater Nusantara. Oh, gitu. Teater tentara itu singkatan dari teater Nusantara. Nah, kalau misalkan dari bidang olahraga itu ada judo nih. Judo itu eskul yang wajib Pak di SMA. Wajib. Berarti itu setiap kelas 10 harus wajib mengikuti. Harus wajib mengikuti judo karena kita ketahui juga nih Bapak Yayasan itu dulunya punya sejarah tentang judo. Gitu, atlet judo ya. Jadi kelas 10 yang baru nih ya harus wajib ikut judo. Oh, berarti semua anak-anak kelas 10 baru ini wajib mengikuti ekstrakurikuler judo. Gitu. Dan kalau selain judo ada juga futsal, Pak. Di olahraganya di futsal. Ada olahraga futsal. Dan pengembangan kepribadian yang lainnya seperti ikut rohis gitu. Ya. Berarti selain kan tadi Ibu bilang bahwa di SMA Nusantara ini ada ekstrakurikuler wajib ya. Nah, selain judo ada lagi nggak sih Bu kalau ekstrakurikuler wajib itu yang harus diikuti oleh siswa kelas 10 ini? Kalau untuk yang wajib hanya itu ya di bidang olahraga, tapi ada organisasi yang wajib. Oh, apa itu Bu? Yaitu OSIS nih. OSIS gitu. OSIS singkatan dari apa sih Bu? Kalau organisasi intrasekolah. Oh, berarti organisasi intrasekolah. Jadi OSIS itu bertujuan untuk menaungi semua ekstrakurikuler. Jadi lebih posisinya ada paling atas Pak. Oh, gitu. jadi OSIS itu paling atas, ekstrakurikuler lainnya di bawah-bawahnya. Di bawah OSIS, karena di bawah OSIS itu kan ada sekbid 1 sampai sekbid 10 ya. Yang nanti kita akan bahas setelah kalian masuk OSIS gitu. Gitu ya Pak. Jadi yang pasti yang wajibnya itu judo. Oh, judo. Ya. Yang pokoknya kalau kalian ngerasa saya tidak mampu judo, harus mampu. Oh, jadi mau nggak mau karena itu wajib ya? Karena itu wajib. Karena kan di sini juga semua siswa belum tentu semua bisa dong. Iya, betul. Nah, di sini tempatnya belajar. Gitu Pak. Nah, selain judo itu Bu ya, yang kan tadi kalau judo itu ekstrakurikuler wajib ya. Iya. Kalau misalkan kegiatan atau apa sih organisasi yang lain gitu yang wajib diikuti oleh siswa kelas 10 ini? OSIS. Kalau OSIS itu kan Bu ya, rata-rata kalau misalkan mengikuti OSIS kan biasanya itu kan kalau yang mengikuti OSIS tidak semua siswa ya. Iya, betul. Kalau di Nusantara apakah semua siswa atau mungkin gimana? Nah gini ya, setiap peserta didik pasti punya keinginan ya, apalagi SMA nih Pak. Apalagi siswa-siswa SMA punya keinginan masing-masing, tidak mungkin dong kita paksakan. Betul. Tapi kita mengawalinya dengan seperti itu. Jadi semua harus ikut OSIS dulu, nanti baru akan ada penyaringan. Nanti setelah semua didata menjadi anggota OSIS, nanti ada penyaringan yang mana yang setidaknya dia itu mampu dan mau
Ya. Selain mampu itu harus mau. Kalau misalkan dia mampu tapi tidak mau, buat apa? Betul, betul. Jadi di situ semua data kelas 10 baru itu sudah termasuk anggota OSIS. Nah, setelah itu baru ada penyaringan di situ. Jadi cara perekrutan OSIS itu yang lebih spesifiknya kayak gimana Bu? Kalau kita misalkan anak kelas 10 tertarik nih buat ikut organisasi OSIS. Ya. Gimana caranya? Perekrutan yang pertama kita mulai dari, karena ini kita ngomongin saat pandemi ya. Iya. Karena ini berbicara tentang saat pandemi, otomatis kita mengawali dengan menghubungi dulu wali kelas 10. Yeah. Setelah itu semua didata, baru kita ajak ngobrol dengan cara apa. Waktu tahun lalu kita pernah undang kelas 10 baru itu ke sekolah. Oh iya. Nah, mereka dikenalkan organisasi yaitu oleh anggota OSIS yang kakak kelasnya kelas 11 tuh. Betul. Kelas 11 itu sudah menjadi anggota OSIS, diundang dan untuk memberikan materi tentang OSIS. Setelah itu, nah karena kelas 10 yang baru pastinya ada yang mau ikut, ada yang tidak. Nah, dari situlah kita saring. Gitu. Jadi diseleksinya itu secara tidak langsung gitu, diseleksinya gitu Bu ya. Betul, secara tidak langsung. Kenapa? Karena kalau misalkan tentang OSIS harus disebarkan ke semua, Pak. Yeah. Jadi kita merekrut semuanya dulu. Seluruh kelas 10-nya. Iya, seluruh kelas 10 direkrut dulu sama kita, baru penyaringan lah di situ. Jadi buat adik-adik atau anak-anak kelas 10 yang nanti emang tertarik mengikuti organisasi OSIS ataupun ekskul lainnya, jadi nanti segala informasinya itu ada di wali kelasnya masing-masing ya. Betul. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik atau anak kelas 10 mau ikut organisasi tersebut atau ekskul tersebut, nanti melalui wali kelas gitu. Nah Bu, kan sekarang kita lagi masa pandemi gitu ya. Betul. Kalau semisalkan kan kok tidak mungkin kalau semisalkan masa pandemi kita menghentikan kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi tersebut ya. Nah, gimana sih Bu cara berjalan atau sistemnya kalau semisalkan ada di posisi pandemi kayak gini? Nah, 1 tahun kita evaluasi apa ya? 1 tahun lalu kita sempat merasa kok sekolah itu seperti ini sih, tidak ada ekskul, kayaknya nggak seru gitu kan ya. Dan ternyata alhamdulillah ada respon positif nih dari Bapak Yayasan untuk satu ekskul yang berjalan, yaitu judo. Jadi judo itu ada Pak. Judo itu ada setelah pelajaran selesai. Itu hari Selasa judo itu selalu kumpul ternyata. Jadi setelah pelajaran jam 12 kita jam 12 berarti jam 1 jam 2 berarti jam 2 nanti ekstrakurikulernya judo. Gitu. Dikarenakan itu wajib berarti kelas 10 wajib mengikuti. Tapi dengan protokol kesehatan pastinya ya Pak. Dan karena tidak memungkinkan untuk ekskul yang lain, tapi kami juga sangat mengapresiasi sekali nih untuk pembina-pembina yang lain yang masih menghubungi anak-anak atau anggota dari ekskulnya gitu, masih bisa berkomunikasi ya. Betul. Itu karena komunikasi kan yang sekarang tuh pertama ya Pak ya, komunikasi itu sangat utama sekali di masa pandemi ini. Tapi untuk tetap mengaktifkan ekstrakurikuler, jadi Bapak Yayasan membolehkan judo tetap aktif. Jadi selama pandemi ini judo masih tetap aktif. Yang wajib itu cuma judo. Tapi tetap harus memilih gitu ya, tetap harus memilih. Jadi nanti kita bagikan Google Form. Nanti kalian pilih kemana nih ekskul yang saya mau ya, ekskul yang sesuai dengan potensi saya, kalian harus milih gitu. Meskipun memang secara tidak langsung ya di off-kan dulu ya. Tapi memilih itu harus. Ya, selain judo Pak, OSIS juga tetap berjalan. Berarti OSIS juga tetap berjalan ekstrakurikulernya judo, organisasinya OSIS masih aktif ya Pak. Karena kenapa? Tanpa bantuan OSIS, program sekolah yang lain tidak akan berjalan. Karena itu tadi OSIS itu peranan penting bagi ekstrakurikuler lainnya. Nah, gitu. Kalau semisalkan nanti anak-anak itu Bu ya mengikuti kegiatan judo misalkan gitu atau mengikuti kegiatan OSIS. Nah, apakah itu mereka bisa mendapatkan nilai poin lebih di mata pelajaran lain kayak gitu? Secara tidak langsung seperti itu Pak. Ya, karena orang-orang atau siswa-siswa yang aktif terhadap ekskul pasti akan aktif juga di pelajaran. Berarti secara tidak langsung tidak langsung seperti itu. Dapat juga reward dari guru-guru dong pastinya. Berarti seperti itu Bu cara perekrutan dari setiap ekstrakurikuler maupun OSIS tersebut ya.
Nah, mungkin untuk pemaparan materi tentang ekstrakurikuler maupun organisasi ini telah selesai. Mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Tambahan sedikit ya Pak Alim Boleh, ya. boleh. Jadi untuk menggali potensi tidak Ya. hanya kalian melulu masalah akademik saja. Ya, Saya pintar IPS, saya pintar IPA, tidak hanya itu. ya, Ya, tapi ada skill yang harus kalian gali terus ya lewat ekstrakurikuler ini. ya. Nah, gitu. Mau itu bidang seni, olahraga dan atau pengembangan yang lainnya. Gitu ya. Jadi, meskipun di masa pandemi juga nih tidak boleh tertunda. Ya harus tetap produktif. Betul, betul. Pak Alip, kita punya jargon gak sih? Nah, kalau biasanya PLS itu kan suka ada jargon Bu ya, atau yel-yel. Kasih Nah, tahu Pak Alip gimana? ada 3 O Bu ya, 3 O. 3 O. Nah, yang pertama itu online, on time, on fire. On fire. Ya, berarti kalau saya bilang 3 O, berarti Ibu bilang apa? Online, on time, on On fire. Nah, di belakangnya Ibu kasih kata Nusantara. Nusantara. 1 2 3. 3 O. Online, on time, on fire. Satu lagi Nusantara. Salam Nusantara. Dadah.